Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan tidak mematukannya, sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, betul. Nah, di firman Tuhan bilang di Alkitab, orang yang gak dengerin setiap perkataan Tuhan, Tuhan bilang dia sama aja kayak orang yang apa? Bodoh. Siapa di sini yang bodoh? Ayo. Ada? Tidak. Gak mau. Iya, Kak Sarah sih mau jadi orang yang pinter, orang yang bijaksana. Jangan jadi orang yang bodoh ya. Halo adik-adik FLC Kids, kakak yakin semua sudah semangat dan siap untuk memuji Tuhan. Sebelumnya, ada yang mau kakak kasih tahu nih, karena tanggal 15 Mei kemarin bertepatan dengan Family Day, dan sekarang kita juga merayakan Family Day, kakak berharap kalian semua bisa terus memberikan kasih buat keluarga. Tentunya bukan hanya di perayaan Family Day saja ya, tetapi kalian bisa menunjukkan kasih ke semua keluarga setiap hari. Saatnya kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Drop it. Hari Keluarga Internasional 15 Mei. Keluarga adalah pilar kehidupan. Keluarga adalah harta paling berharga, tempat pulang, tak peduli apa dan bagaimana mereka selalu terima apa adanya. Keluarga adalah ketika sekeliling atau dunia menolak atau menghakimi kita, keluargalah yang selalu pada dan menerima baik dan buruk ke kita. Keluarga adalah sekolah, kadang dari keluarga kita bisa belajar banyak hal, dan juga rumah, tempat pulang terima kita apa adanya. Keluarga adalah penyemangat hidupku. Arti keluarga. Halo teman-teman, halo kakak-kakak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Hai FLC Family. Hari ini kami akan sharing tentang arti sebuah keluarga. Arti keluarga bagi saya bisa bermain dengan adik saya, dengan kokok saya, dan saya merasa kasih sayang dari keluarga saya, dan saya berterima kasih dengan Tuhan sudah memberikan keluarga yang baik dan hidup saya bisa bahagia. Thank you God. God bless you. Keluarga bagi kami, keluarga adalah tempat kami sepenuhnya merasa tenang dan nyaman dengan penuh kehangatan di dalamnya. Arti keluarga bagi kami adalah tempat untuk berbagi cerita, berbagi suka dan duka, hubungan yang saling menolong, mendukung, dan mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi keluarga kami. Kita bisa saling menghibur dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami bersyukur atas keluarga yang telah Tuhan beri. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati keluarga kami. Amin. Arti keluarga buat aku adalah orang yang selalu ada, baik kita senang maupun sedih. Orang yang selalu mensupport kita di waktu keadaan apapun. Arti keluarga apa, Zeng? Bersahabat. Terus? Berteman. Terus? Bercinta sayang. Apa arti keluarga buat kalian? Dede dulu, apa arti keluarga buat Dede? Aku senang bersama keluargaku. Oke, kalau buat Koko, apa arti keluarga? Buat Rafael, keluargaku segalanya untukku. Keluargaku, saudaraku, rumahku, istanaku. Semoga semuanya diberi perlindungan dan kesehatan sama Tuhan.
Bagaimana menurut Cici tentang arti keluarga? Keluarga itu merupakan orang-orang yang paling kita sayang. Keluarga itu adalah support system dan pastinya sefrekuensi. Family where life begins and love never ends. For me, family is where people will accept you for who you are. A family means nobody get left behind or forgotten. I love mom and dad. I love my sister and brother. I love my family. I love my family. We love our family. I love my family. I love my family. I love my family. Dadah kakak dan teman-teman. Itu dia arti keluarga versiku. Bagaimana dengan versi kamu? Jangan lupa untuk katakan sayang dan juga terima kasih kepada keluarga kamu. Selamat Hari Keluarga. Hai adik-adik semua, shalom. Yang di rumah, yang di kendaraan, yang di jalan, dimanapun adik-adik berada, shalom buat kita semua. Senang banget bisa ketemu sama adik-adik di hari Minggu ini, minggu ketiga di bulan Mei. Kakak percaya adik-adik semuanya pasti bersuka cita. Nah, hari ini kakak nggak sendiri. Walaupun di sini cuma nyanyi sendiri doang, tapi ada 3 pemusik yang kece-kece banget. Adik-adik, hari ini kakak ada satu lagu yang baru yang kakak mau ajarin adik-adik semua untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Isinya tentang FLC Kids Value. Jadi kalau misalnya adik-adik selama ini di gereja anak ada tuh lihat yang biasa billboard atau bukan billboard ya. Jadi papan yang kecil yang warna biru yang isinya value-value tentang FLC Kids. Nah, hari ini versi lagunya. Kita mau sama-sama belajar, mau sama-sama nyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk adik-adik semua yang masih duduk, diam, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama dengan pujian sama-sama. Yuk, musik. Baca lirik di bawah ya. Siap? Hai teman-teman semua, mari kita belajar, lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan ajarkan. Sekali lagi dari awal ya. Hai teman-teman semua, hai teman-teman semua, mari kita belajar, lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan ajarkan. Lebih banyak mendengarkan, berbicara dengan sopan, menyenangkan hati Tuhan Yesusku dan menyenangkan hati orang lain. Tanganmu untuk menolong dan mau saling berbagi, hidup selalu dengan sukacita, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Lebih banyak mendengarkan, berbicara dengan sopan, menyenangkan hati Tuhan Yesusku dan menyenangkan hati orang lain. Tanganmu untuk menolong dan mau saling berbagi, hidup selalu dengan sukacita, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hidup selalu dengan sukacita, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oke, itu lagunya asik banget. Kita belajar sama-sama bagaimana kita menggunakan seluruh anggota tubuh yang Tuhan kasih dengan baik. Dimulai mungkin dari pertama adalah lebih banyak dengerin. Tuh, Tuhan kasih kuping 2 dan mulut 1, tujuannya supaya kita lebih banyak dengerin daripada ngomongin. Nah, kemudian kalau berbicara juga harus yang sopan supaya orang-orang yang kalau kita ajak ngobrol nggak mudah tersinggung. Kemudian tadi apalagi ya, habis dengerin, habis ngomong, kemudian menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang lain. Bukan cuma hanya nyenengin hati Tuhan doang, tapi ntar ketemu teman-temannya atau ketemu mama papanya nggak menyenangkan hati mereka. Nggak boleh, Tuhan nggak suka. Kemudian berikutnya
Nah, punya tangan yang mau tolong teman-temannya, tolong mama papanya, tolong siapapun itu. Pertolongannya bisa macam-macam. Lewat memberi, lewat menolong, mungkin misalnya bantuin hal-hal kecil, bantuin ambil barang atau apapun, tolong orang lain. Pakai tangan yang Tuhan kasih. Kemudian hidup selalu penuh dengan sukacita. Kemudian tambahan terakhir adalah bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Luar biasa, semua kids value yang Tuhan mau dalam hidup kita, dalam tubuh adik-adik, dari kepala sampai ujung kaki, semuanya kita pakai dengan baik. Puji Tuhan, nanti berikutnya minggu depan lagu ini akan dinyanyikan sama adik-adik semua. Nanti yang semuanya kalau misalnya dapat tugas untuk melayani di gereja anak, yuk bantuin kakak ya untuk pelayanan sama-sama. Nah, berikutnya kita akan naikkan pujian yang sudah sering banget kita nyanyiin. Burung pipit tidak pernah menanam, tapi Tuhan selalu beri makan. Ayo, musik. Sama-sama angkat suara ya. Tua gaya burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan dandani. Sama-sama yang lebih semangat, dari awal kita naikkan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan dandani. Pasti Tuhan dandani. Pasti Tuhan dandani. Pakai gaya berikutnya. Pasti Tuhan dandani. Asik. Tuh, Tuhan dandani itu macam-macam. Tapi ngomong-ngomong soal dandani ya. Kalau ngomong dandani itu biasanya bukan hanya cuma cewek loh. Kadang-kadang cowok juga suka dandan. Cowok dandan biar makin cakep, biar makin ganteng. Kalau cewek dandan biasanya biar makin cantik. Nah, kalau Tuhan dandanin lebih dari itu semua. Karena Tuhan dandanin pasti yang terbaik untuk adik-adik semua. Oke, semuanya tadi udah berdiri. Boleh silakan duduk yang di rumah. Kalau misalnya di mobil dari tadi duduk, ya duduk aja terus di situ ya. Jangan berdiri, bahaya. Oke, yuk kita mau sama-sama siapin hati. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau dengarkan satu pujian. Kita mau sama-sama nyanyi Allah Peduli. Adik-adik yang tahu lagunya kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yuk kita sama-sama pujian dari awal. Satu perkara
yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sama-sama sekali lagi kita naikkan pujian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sama-sama angkat tangan, katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau kami boleh kembali beribadah, memuji, dan juga memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, pimpin setiap kami sehingga kami bisa jadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Tuhan berkati juga dan pimpin setiap kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapkan hati dan juga siapkan Alkitabnya adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dan tentunya adik-adik masih semangat. Oke, adik-adik, seperti minggu kemarin kita sudah diingatkan bahwa bulan Mei ini kita masih berbicara tentang komitmen. Nah, siapa di antara adik-adik yang masih ingat apa itu komitmen? Coba, apa arti komitmen? Bener banget adik-adik, komitmen itu adalah membuat sebuah rencana dan melakukannya dengan berlatih. Di minggu ketiga ini kita akan berbicara tentang hidup dalam sebuah doa. Hidup dalam sebuah doa, maksudnya apa sih? Ada yang tahu adik-adik? Yuk kita belajar, kita buka dulu dari Alkitab kita, Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Ayo yang adik-adik punya Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Kita mulai ya dari ayat yang pertama.
Kak Ewit, ulangi sekali lagi. Lukas 11 ayat 1-4. Hal berdoa. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Amin. Adik-adik, dari ayat firman tadi, kita diajarkan untuk berlatih berdoa untuk siapa? Untuk Tuhan. Adik-adik tahu tidak apa itu doa? Doa itu berarti berbicara kepada Tuhan. Kita itu meminta harapan kepada Tuhan. Kemudian kita memberikan pujian kepada Tuhan. Apa yang menjadi di dalam hati kita, yang mau kita ungkapkan, apa yang kita rasakan, kita bicara sama Tuhan. Kita katakan sejujurnya. Terus, kakak, kapan kita doa? Berdoa itu kapanpun adik-adik. Mau dimanapun, tentang apapun, Tuhan pasti selalu dengarkan doa kita. Seperti tadi yang sudah kita baca di Lukas 11 ayat 1-4, di situ Yesus mengajarkan kita, ya, memberikan contoh. Gimana nih kita mau berdoa? Bagaimana kita bisa berbicara kepada Tuhan? Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, "Tetaplah berdoa." Artinya apa? Berdoa itu tidak ada henti-hentinya. Jadi selama kita hidup, kita harus tetap berdoa adik-adik. Jangan berhenti. Itu yang Tuhan mau dari kita. Adik-adik, berbicara dengan Tuhan adalah bagian yang penting sekali untuk apa? Untuk menumbuhkan iman kita. Kita itu bisa jujur sama Tuhan loh. Kamu datang sama Tuhan, datang duduk diam, apa yang kamu rasakan sama Tuhan? Ketika kamu misalnya marah sama teman atau orang lain yang buat kamu kecewa, jujur aja datang sama Tuhan. Tuhan pasti dengar. Tuhan itu pasti setia mau mendengarkan kita. Adik-adik, kalau mau berdoa itu, kamu gak harus gini, oh berdoa itu hanya di gereja. Enggak. Kamu bisa berdoa ketika kamu gereja. Ketika bangun tidur, kamu bisa bernafas. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini aku bisa bangun. Tuhan masih berikan hari yang baru buat aku. Itu adik-adik, di mana lagi? Kamu bisa berdoa ketika kamu sendirian. Atau bersama keluarga kamu ketika makan bersama. Mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kita makanan. Tuhan berkati supaya makanan ini menjadi kesehatan untuk kita. Berdoa untuk apa lagi? Berdoa ketika kamu mau belajar. Supaya apa? Tuhan tolong adik-adik ketika belajar, kamu bisa apa? Konsentrasi, tidak main-main, tetapi memberikan yang terbaik sama Tuhan. Kak Ewit, kalau berdoa ketika mau main, boleh nggak? Boleh. Berdoa setiap kapanpun. Seperti tadi yang Kak Ewit bilang. Berdoalah. Tetap berdoa. Tidak henti-hentinya. Karena ketika kita berdoa, itu adalah kekuatan buat kita semua. Nah, ingat bahwa Tuhan itu selalu bersedia untuk kita melalui doa. Yang perlu adik-adik lakukan adalah berbicara kepada Dia. Karena apa? Dia ada untuk mendengarkan kita semua. Amin? Amin ya. Tetap setia sama Tuhan. Yang perlu adik-adik lakukan, FLC Kids lakukan adalah yang pertama. Ini yang minggu sebelumnya sudah disampaikan juga ya kepada adik. Ini harus kita ingat selalu. Ini supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ini sebagai pengingat kita. Yang pertama apa? Mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Karena membuat kita itu bertumbuh dalam hubungan kita dengan Dia. Hal ini adalah mengingatkan kita bahwa apa yang penting dan yang tidak penting dalam hidup kita. Oke, jadi
Belajarlah untuk mendengar suara Tuhan. Lewat apa? Baca firman Tuhan. Alkitab. Adik-adik rajin baca Alkitab. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Selain dari Alkitab, apa lagi? Dari firman Tuhan yang kita dengar ketika kita ibadah. Mau online atau offline. Terus apa lagi? Lewat pujian boleh nggak? Boleh. Dari orang tua ketika menyampaikan firman Tuhan. Itu juga suara Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu artinya kita berbicara sama Tuhan. Kita mau mengungkapkan isi hati kita, ucapan syukur kita. Jadi bukan berdoa itu ketika kita penting aja datang sama Tuhan. Ketika kamu butuh sesuatu, kamu datang sama Tuhan. Enggak. Tuhan nggak mau juga seperti itu. Tapi setiap saat, bahkan setiap nafas kehidupan kita, kita harus berdoa sama Tuhan. Ucapkan syukur sama Tuhan. Itu yang paling penting. Oke. Yang ketiga apa? Ketiga itu adalah berbicara tentang Tuhan. Ketika kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan. Jangan hanya berdiam diri. Tapi apa? Kita harus melakukannya. Kita menceritakan tentang Tuhan kepada siapa? Kepada keluarga kita yang mungkin belum percaya sama Tuhan. Kepada teman-teman kita. Atau bahkan orang yang gak kita kenal pun, kita bisa menceritakan tentang Tuhan. Apa yang kita alami dalam hidup kita. Ya, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Itu bisa menjadi kesaksian kita untuk mengenalkan Tuhan dalam hidup mereka. Itu. Kemudian yang keempat adalah hidup untuk Tuhan. Maksudnya apa adik-adik? Setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kamu jangan menganggap bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah kehebatan kamu. Ketika kamu misalnya di sekolah, Kak Ewit, aku dapat nilai 100. Nilai aku di rapot aku bagus-bagus semua. Itu karena kehebatan aku, Kak Ewit. Enggak. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Jadi apa yang kamu lakukan setiap hari, baik itu di sekolah, di les, ataupun di rumah, tetap ingat Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita. Ingat yang keempat itu ya adik-adik. Ketika adik-adik melakukan 4 hal itu, kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kak Ewit dan kakak-kakak yang lainnya yakin bahwa adik-adik bisa melakukannya. Asalkan apa? Ada kemauan. Ada kemauan dan mau berlatih. Ketika adik-adik mau berlatih, mau bersungguh-sungguh ya untuk mendengarkan, berdoa, berbicara, dan hidup dalam Tuhan, yakin dan percayalah. Adik-adik bisa jadi berkat dan perpanjangan tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin ya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita ini. Oke, adik-adik tetap semangat ya dan setia sama Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Jangan bosan, jangan malas mengikuti ibadah walaupun online. Karena apa? Karena ketika kita datang sama Tuhan, itu sebagai penguat kita, penolong kita dalam hidup kita sehari-hari. Oke, yuk kita mau tutup dalam doa. Yuk, mari adik-adik, Kak Ewit ajak untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, berikan yang terbaik sama Tuhan. Kak Ewit ingatkan ketika berdoa itu jangan pernah main-main. Harus hormat, belajar hormat sama Tuhan. Tuhan lihat setiap adik-adik ketika berdoa. Ya, ikuti doa Kak Ewit ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur banget Tuhan lewat puji-pujian tadi. Kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kami juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ewit, kami sungguh diingatkan bahwa kami itu harus hidup di dalam doa. Kami harus belajar berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar untuk jujur di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami supaya apa yang kami dengarkan hari ini menguatkan kami dan kami semakin mau berlatih mendengarkan Tuhan dan datang sama Tuhan
dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini ada yang sakit. Tuhan tolong mereka supaya mereka sehat, dipulihkan. Dan ketika mereka juga harus belajar secara online, kiranya Tuhan tolong supaya mereka tetap semangat, diberikan kekuatan supaya memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk papa, mama kami, dan keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, dan kiranya Tuhan berkati pekerjaan papa, mama kami, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kami yakin dan percaya Tuhan akan cukupkan semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak kami, kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati supaya tetap semangat melayani Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, bye. Drop it. Gimana adik-adik firman Tuhannya? Pastinya memberkati sekali ya. Kakak juga diberkati sekali dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi. Di mana kita semua sama-sama terus berlatih berdoa kepada Tuhan supaya kita selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan lupa juga jam 7 malam nanti kita ada small group melalui Zoom. Pastikan adik-adik semuanya ikut join ya. Jangan sampai ketinggalan. Happy Sunday and God bless you. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan dandani. Pasti Tuhan dandani. Pasti Tuhan dandani. Pakai gaya berikutnya. Pasti Tuhan dandani. Asik.